Assalamualaikum. Hai Sobat Bahasa, kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia. Di video kali ini, Ibu akan membahas teks laporan hasil percobaan bagian kedua yang ada di dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum dimulai, seperti biasa, siapkan dulu buku catatan dan alat tulis favorit kamu ya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan teks laporan hasil percobaan bagian yang kedua ya. Apa sih yang akan kita bahas di bagian yang kedua ini? Yang kita bahas adalah struktur teks laporan hasil percobaan itu sendiri. Ada apa saja sih Bu struktur teks LHP? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah judul. Nah, apa sih judul? Judul itu merupakan cerminan dari apa yang akan dilakukan dalam kegiatan percobaan. Nah, itu ya, dirumuskan dalam kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, setelah judul, di struktur yang kedua itu ada yang namanya tujuan dari percobaan itu sendiri. Kita bisa sebut dengan tujuan percobaan. Apa sih tujuan percobaan? Nah, kalau tujuan percobaan ini merupakan informasi yang ingin diketahui oleh peneliti atau pelaku percobaan itu sendiri. Lalu, struktur yang ketiga, ada yang namanya alat dan bahan. Jadi, alat dan bahan ini sudah pasti ya, apa saja sih alat yang digunakan dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan percobaan itu berlangsung. Selanjutnya, struktur yang keempat, setelah alat dan bahan, apa aja nih? Nah, langkah atau prosedur. Nah, langkah atau prosedur ini sudah pasti ya merupakan step-step atau urutan proses percobaan dari awal sampai akhir percobaan yang pastinya harus dilakukan dalam kegiatan percobaan itu sendiri ya. Selanjutnya, setelah prosedur atau langkah percobaan, kita punya struktur hasil. Nah, di dalam struktur hasil ini, semua kejadian atau semua hasil pengamatan yang didapatkan, yang ditemukan dari hasil percobaan itu dituangkan dalam struktur hasil. Selanjutnya nih, Sobat Bahasa, kita lanjut ke struktur yang terakhir, yaitu simpulan. Apa sih Bu simpulan itu? Nah, simpulan itu kita bisa sebut secara sederhana merupakan penutup ya dari teks LHP ini. Intinya sih merupakan intisari dari hasil percobaan dan pembahasan itu sendiri. Nah, Sobat Bahasa, itu mungkin penjelasan mengenai struktur dari teks LHP. Selanjutnya, yuk kita bahas, kita coba untuk menganalisis teks LHP dari segi strukturnya supaya kita lebih paham, oh kenapa sih ini bisa disebut judul, kenapa sih ini bisa disebut tujuan, dan sampai kenapa itu bisa disebut sebagai simpulan. Yuk, tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Nah, Sobat Bahasa, sekarang langsung saja kita coba untuk menganalisis struktur teks laporan hasil percobaan secara bersama-sama ya. Ingat, tadi sebelumnya Ibu sudah bahas ada berapa ayo struktur teks laporan hasil percobaan. Iya, nah kita analisis bersama-sama ya di sini. Yang pertama, kita lihat di sini yang paling awal, teks laporan percobaan membuat pelangi. Nah, ini merupakan sudah pasti, ada yang tahu ini apa? Ya, betul. Ini yang dinamakan dengan judul. Ini struktur judul ya, kita tambahkan di sini.
judul. Ini struktur judul. Lalu setelah judul ada yang dinamakan dengan tujuan. Kira-kira mana yang disebut tujuan? Kita lihat di sini. Pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi di langit berupa aneka ragam warna cahaya yang saling sejajar. Di langit, pelangi terlihat seperti busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon dan terjadi saat hujan ringan. Nah, lihat kalimat ini, kalimat yang terakhir. Dalam percobaan ini akan diuji tentang proses terbentuknya pelangi, faktor-faktor yang menyebabkan pelangi terbentuk dan bagaimana prosesnya. Nah, sudah jelas ya, di dalam kalimat ini merupakan sebuah kunci bahwa ini merupakan struktur dari tujuan percobaan. Paham ya sampai sini ya? Ya. Di sini tujuan percobaan. Kenapa disebut tujuan percobaan? Karena di dalam paragraf ini dijelaskan apa sih tujuan dari peneliti. Tujuannya, ini jawabannya. Tujuannya yaitu akan menguji tentang proses terbentuknya pelangi serta faktor-faktor yang menyebabkan pelangi itu terbentuk. Paham ya sampai sini ya? Lalu kita lanjut analisis struktur yang selanjutnya. Nah, ini adalah struktur yang paling mudah untuk dianalisis, yaitu alat dan bahan. Jelas ya? Di sini alat dan bahan. Kenapa paling mudah, Bu? Karena sudah pasti kita langsung bisa menyimpulkan bahwa yang namanya kaca, air, baskom, kertas putih, dan lain-lain itu pasti masuk ke dalam alat dan bahan. Sini ibu tulis, ibu ketik alat dan bahan. Selanjutnya setelah alat dan bahan ada apa lagi? Ya betul, ada yang namanya proses, langkah, atau bisa disebut juga sebagai prosedur dalam laporan percobaan. Sudah jelas ya di sini ya. Nah, ciri dari supaya kalian mudah untuk mengetahui mana sih yang namanya struktur laporan percobaan. Nah, ibu beritahu dulu nih ciri khususnya. Ciri khususnya itu yang namanya langkah atau prosedur dalam laporan percobaan itu biasanya berupa kalimat perintah atau kalimat imperatif. Nah, lihat di sini sudah jelas ya, di sini isi baskom dengan air, masukkan kaca dengan posisi miring. Nah, sudah jelas dari 4 kalimat ini merupakan langkah-langkah atau prosedur dalam membuat pelangi. Nah, jadi jelas ya, di sini ibu ketik prosedur atau langkah. Nah, selanjutnya setelah prosedur atau langkah ada yang dinamakan dengan hasil. Nah, hasil itu adalah segala sesuatu yang didapatkan atau yang terjadi selama penelitian dan percobaan itu berlangsung ya. Nah, ini ya sobat ya. Hasilnya jelas, jadi biasanya hasil itu isinya berupa deskripsi atau pemaparan tentang apa yang terjadi dan apa yang didapatkan selama percobaan itu berlangsung. Lihat di sini. Kita tulis di sini merupakan hasil. Nah, lihat, cahaya yang masuk ke dalam air akan menghasilkan pembiasan yang kemudian membentuk warna-warni atau pelangi. Di sini jelas ya, merupakan hasil dari percobaan itu sendiri. Lalu ada struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan ringkasan ya. Ringkasan atau intisari dari kegiatan percobaan itu sendiri. Nah, lihat di sini. Nah,
Kunci dari kesimpulan itu biasanya letaknya selalu paling akhir. Tidak mungkin kesimpulan itu ada di awal atau di tengah atau letaknya sebelum alat dan bahan. Nah, mudah ya jadi untuk menemukan simpulan ya. Letaknya selalu paling akhir dan biasanya simpulan itu meskipun sedikit tapi isinya itu sudah mencerminkan atau merefleksikan isi dari keseluruhan hasil percobaan itu sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, ini Ibu ketik ya simpulan. Bagaimana Sobat Bahasa? Kita sudah coba analisis bersama-sama ya. Ibu ulang ya. Ibu ulang sekali lagi. Jadi ini merupakan judul. Setelah itu, setelah judul di sini ada tujuan percobaan. Karena di sini dijelaskan apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Lalu ini alat dan bahan. Setelah itu ada prosedur atau langkah yang ditandai dengan kalimat-kalimat perintah atau kalimat imperatif. Selanjutnya ada hasil atau pembahasan di sini. Hasil atau pembahasan itu segala sesuatu yang terjadi ya, segala sesuatu yang terjadi dan didapatkan selama percobaan. Selanjutnya kesimpulan. Nah, Sobat Bahasa, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia.